Hari siang hari ini kami wawancara Makodak 3 Kombide Dulamo. Kami minta lebih khusus kepada tabloid Jubi atau pimpinan redaksi sekarang, siapa kami belum tahu. Kami harap Anda tidak menerima laporan dari jalan-jalan lalu mempublikasikan seperti berita ini. TPNPB Kodam 3 Dula ini tidak benar. Ini di luar dari komando. Ini menjadi suatu kesalahan besar dilakukan oleh media. Jadi sekali lagi wartawan Jubi, stop memuat berita, terima laporan dari jalan-jalan. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Kesalahan berita yang diterbitkan oleh media Jubi mendapatkan kritikan tegas dari Jubir OPM TPNPB Sebi Sambom. Ini berkaitan dengan berita yang dipublikasikan oleh media Jubi dengan judul TPNPB Kodam 3 Dula, Perubahan Struktur dan Tekad Lawan Kapitalisme di Tanah Papua. Isi narasi dalam berita tersebut menyebutkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, telah resmi mengubah struktur komandonya dalam konferensi wilayah yang berlangsung pada tanggal 26 sampai 28 Februari tahun 2025. Dalam konferensi tersebut, Batalion Dulamo dinaikkan statusnya menjadi Komando Daerah Pertahanan, Kodam 3 Dula. Keputusan ini dikatakan diambil sebagai respons terhadap eskalasi konflik yang semakin meningkat dan ancaman terhadap sumber daya alam Papua. Namun, Sebi Sambom memberikan klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, Kodam 3 Dugama sudah ada, dan jika ditambah dengan Kodam 3 Dula, maka hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan dalam struktur organisasi TPNPB. Sebi Sambom juga menyarankan agar setiap wartawan yang meliput berita terkait Papua dan TPNPB selalu merujuk pada informasi yang sah dan valid yang dikeluarkan oleh Komando Nasional TPNPB. Sebi Sambom menegaskan bahwa berita yang tidak berdasarkan pernyataan resmi dari Komando Nasional TPNPB adalah berita sesat. Teman-teman, selamat berpikir kritis, jangan lupa komen positif dan salam hormat dari YouTuber Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Selamat pagi kepada semua pihak, terutama kepada wartawan di seluruh dunia. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat pada hari ini tanggal 16 Maret tahun 2025. Kami perlu sampaikan pesan dan mengingatkan kepada semua wartawan di seluruh dunia yang kami hargai. Kami sampaikan bahwa liputan berita oleh tabloid Jubi ini kami perlu kritisi. Artinya kami minta sekali lagi, kita sudah pernah sampaikan tahun lalu, tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa siapapun wartawan tidak boleh menerima laporan dari jalan-jalan, dari siapapun. Laporan harus melalui konfirmasi ke manajemen Markas Pusat Komando Nasional. Karena kita sudah membangun reformasi militer TPN, maka semua ikuti protokol sesuai manajemen kami. Protokol Komando Nasional itu tidak kami punya undang-undang. Dalam bylaw kami menyebutkan semua laporan dari komando wilayah harus melalui manajemen Markas Pusat dan disiarkan oleh juru bicara. Jadi kami harap hal ini perlu dipahami oleh semua wartawan di seluruh dunia, dan kami minta lebih khusus kepada tabloid Jubi atau pimpinan pendiri Saudara Victor Mambor dan pimpinan redaksi sekarang, siapa kami belum tahu. Kami harap Anda tidak menerima laporan dari jalan-jalan lalu mempublikasikan seperti berita ini. TPNPB Kodam 3 Dula ini tidak benar. Ini di luar dari komando. Jadi ini bagian dari tujuan untuk merusak persatuan Komando Nasional. Kami harap rakyat Papua dan semua pejuang Papua juga harus paham hal ini. Ini tidak boleh terjadi. Artinya mau umumkan atau mau buat kodam itu kami punya aturan. Dari kodam induk harus setuju untuk buat pemekaran kodam baru. Begitu. Itu aturan kami. Oleh karena itu tidak lagi membuat komando di luar dari koordinasi dengan manajemen Markas Pusat, karena itu semua masuk registrasi, nomor registrasi di manajemen Markas Pusat. Manajemen Markas Pusat dikendalikan oleh markasnya di Wanum, Kodam 1 Jayapura, Papua, itu Tanah Tabi.
Begitu. Semua registrasi nomor ini dikeluarkan dari sana. Juru bicara hanya mempunyai hak untuk mengumumkan, memberitahukan kepada publik dan media. Itu begitu. Jadi kami minta sekali lagi tabloid Jubi dan Suara Papua untuk tidak memuat berita seperti ini. Karena kami anggap dua media ini termasuk media kredibel, menulis berita-berita yang balance dengan beberapa media di Indonesia yang kredibel. Macam itu. Jadi ini menjadi suatu kesalahan besar dilakukan oleh media tanpa koordinasi di mana markas pusat. Karena Anda harus menanyakan kami itu melakukan fungsi dari verifikasi dan konfirmasi. Itu fungsi media. Dan Anda tidak melakukan fungsi media. Jadi sekali lagi wartawan Jubi stop memuat berita, terima laporan dari jalan-jalan. Dan semua pejuang perlu ketahui dalam struktur Komando Nasional tidak ada aturan nama Kodab. Ini Kodab 3 Dugama sudah ada. Baru Kodab Dulamo lagi 3. Tidak ada aturan begitu. Jangan kampungan punya pakai bikin tahu-tahu di sana. Jadi ini sama saya dengan orang buta menuntut orang buta. Harus profesional. Ini sekarang ini TPN ini dipimpin oleh orang-orang terdidik, orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang kampungan yang tidak mengerti manajemen atau aturan-aturan organisasi atau aturan-aturan militer. Itu begitu. Jangan tabrak-tabrak batu, jangan tabrak-tabrak gunung, tapi harus koordinasi. Jadi ini bagian dari untuk merusak perjuangan Komando Nasional. Kami menolak cara-cara yang tidak berwibawa ini. Begitu. Demikian, harap maklum. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Wah. Siang hari ini kami wawancara Makodak 3 Kombine Dulamo, Jenderal Panglima Aibon Kokoya mengatakan bahwa Jalan Trans Palang Merah Pangkalan Bamoko, entah TNI Polri yang ada di Titigi berapa personil dipindah Jalan Trans Papua diberhentikan perang. Kalau entah berapa personil yang ada di Titigi, pasti kami bunyi sampai minta pengakuan, bukan ini minta proyek dan alasan lain. Yang hal kedua, entah pegawai negeri yang punya Garuda, sopan dan hargai, mengganggu Jalan Trans Papua. Anta sopan, bawa pasti nyawa mayat. Kalau anta hargai dan sopan, pasti keselamatan. Kami tegaskan bahwa Jalan Trans Papua kapanpun pasti akan tumpah darah. Sekian dan terima kasih. Wawancara kami batas di sini. Pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2023. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.